Ya kan mangap rapat ya kan. Nah, ini dia diabaikan sampai bannya itu dia oblak. Mungkin teman-teman bisa melihat. Nah, itu. Tuh, kelihatan tuh. Nah, itu kan. Nah, itu gear ini dia akan membaca putaran roda, Pak. Sensornya original itu di atas 2 juta nih harganya. Kecepatan semakin bertambah, semakin kencang suaranya. Tahun 2009 sampai sekarang 2026, berarti udah 17 tahun, Pak. Party ke Jogja aja, itu sampai 8 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hapedia dimanapun berada. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AHA Motor Yogyakarta. Bersua lagi dengan konten-konten kreatif, konten-konten bermanfaat dari Bengkel AHA Motor Yogyakarta bersama Sari dan kawan-kawan di sore hari ini. Di bulan Syawal, saya dan kawan-kawan mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin bagi Sobat Hapedia yang mungkin kemarin sudah mudik dan kembali ke aktivitas kembali semula. Mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Kalau ada kendaraan Anda yang memiliki masalah setelah mudik, silakan datang ke sini ke Bengkel AHA Motor Yogyakarta, tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Bersama Sari dan kawan-kawan, mari kita bagi bersama lagi konten-konten terbaru dari AHA Motor Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Hapedia. Dan selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, Mas. Nah, kuenya mana? Habis. Oh, di sini jangan tanya makanan, Pak. Iya. Itu 1 jam pertama, itu tinggal kaleng doang. Oke, cepat untuk masalah makanan di sini pirahna, Pak. Iya, pirah. Wah, Mas Agus ya, Mas Agus ya. Siap, Pak. Sehat, alhamdulillah, Mas Agus. Baik, Iya. Mas Hardi. Kemarin konten kita alhamdulillah meledak, Mas Hardi. Oh, yang mana meledak nih, bahaya Yang juga itu, nih. yang apa? Yang 12 jam. Oh, Yang 12 jam macet itu. Iya. Dan ternyata memang kejadian, Mas, 12 jam macet, Mas. Iya, iya. Di Jambi itu, Jambi Palembang. Jambi. Waduh. Saya dari Party ke Jogja aja, berapa waktu jam? dia ada kontraflow, Pak. Itu sampai 8 jam. Pati Jogja harusnya. Party Jogja sekitar 4,5 sampai 5 jam. Wow, 100% ya. Ya, Pak Taufik. Nah, ini kita akan membahas satu buah barang yang namanya bearing, Pak. Barang yang namanya bearing ini dia mengalami oblak gini nih, Pak. Nih. Navara ini. Tuh. Ini kita bisa fokus di sini, teman-teman. Bisa gimana sih? Kelihatan nggak? Hah? Itu, Pak. Coba lampunya di mana? Oke. Nah, ini dia oblak, Pak. Kelihatan nggak? Iya. Tuh. Tuh, kelihatan tuh. Ya kan mangap rapat ya kan. Nah, ini dia awal mulanya dia dengung, kemudian dia diabaikan sampai bannya itu dia oblak. Gitu, dan nggak bisa disporing. Ternyata setelah ditelusurin, perkiraan kami boljoin. Ternyata bearing yang kena. Gitu. Ini kalau kita putar gini dia suaranya sangat kencang, Pak. Krok gitu. Tapi ini nggak bisa kita visualisasikan untuk suaranya, teman-teman. Nah, ini di sini dia salah satu fungsi bearing ini adalah dia membaca putaran roda yang dijadikan sebagai ini, Pak, laporan kepada ABS ya, Pak ya. Di sini dia ada sensor ABS, dia udah terkena bagian dari gearnya sehingga cacat ini. Di sini kan di dalam kan ada gearnya, Pak. Nah, di sana no. Mungkin teman-teman bisa melihat. Nah, itu. Tuh, kelihatan tuh. Nah, itu kan. Nah, itu gear ini dia akan membaca putaran roda, Pak. Tapi di sisi sebelah kiri itu udah ada pengunci yang dia udah mulai terlepas sehingga nyabet ini sensornya. Nah, lama-kelamaan kalau didiamkan, bukan hanya ban yang oleng, akan tetapi juga pembacaan ABS sensor yang bermasalah. Kayak gitu. Kenapa? Nanti efeknya nanti 4 roda ini dia nggak sejajar putarannya, nggak serupa jumlahnya. Sehingga yang terjadi nanti indikator ABS-nya bisa nyala. Kayak gitu. Kalau itu udah terjadi, teman-teman jangan terkecoh, jangan ganti sensornya, tapi ganti bearingnya. Oh, tapi ini kondisi aman, Mas, sensornya ini? Ini sensornya kebetulan kalau pas beli Nissan Navara ini, Pak, yang untuk barang non original ya. Ini kalau dia beli ini malah justru dapat sama sensornya. Wah, alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu ganti sensor, padahal kalau sensornya original itu di atas 2 juta nih harganya. Wah. Tapi dengan bearing dan plus sensor harganya berapa? Yang KW itu yang KW. sekitar 1 jutaan kalau nggak salah. Itu udah dapat sensor, udah dapat bearing. Kalau originalnya bisa sampai 4 jutaan. Dua. Bearing sama itunya, sensornya. Baik, Mas Hardi, awal mulanya ini kan dia bersuara ya? Oh iya, benar. Suara dengung ya, di jadi kecepatan. Kalau teman-teman jalan di kecepatan 60 km per jam, kemudian kayak diikuti dengan ini suara knalpot racing, ngong gitu. Ada knalpot racing mana sih? Tengok ternyata dari mobilnya sendiri. Itu adalah suara dari bearing.
ciri khasnya adalah kecepatan 50 ke atas lah, 60 ke atas, 50 ke atas itu dia ada suara dengung. Terlebih kalau gasnya dilepas. Jadi habis digas, 60 gasnya dilepas itu semakin kencang. Gitu. Iya. Itu hilang nggak? Itu kalau dia diganti bearingnya hilang. Tapi kalau pas lagi kencang lagi nggak hilang. Nggak hilang. Semakin kencang juga. Jadi kecepatan semakin bertambah, semakin kencang suaranya. Gitu. Maka ini kita harus ganti, karena kalau nanti tidak diganti khawatirnya ini kan 4WD juga kan Pak. Nah, khawatirnya nanti bikin masalah terhadap ininya Pak, transfer kecepatannya. Karena ini nanti bisa ambrol. Nah, kalau ambrol kan ya ngerti dewe toh. Mobil gede banget ini. Tuh, TPD ini mobilnya mobil besar ini. Tuh, angkat bannya udah angkat truk aja sih Mas ini. Truk usai Mas ya. Seperti ini. Mas Budi. Engkel. Mas Budi, iya. Yang Baik. biasa ngerjain umplung deh Pak. Truk umplung. Ya Pak. Mas Ardi, apa sih yang menjadi penyebab utama kerusakan dari bearing ini kecuali usia lah? Ya, kita kalau berbicara selain usia, biasanya karena memang ini merupakan pokok ini sih Pak, pokok penyangga. Jadi kan ada roda, ada bearingnya, ya toh. Berarti kan ini penyangga mobil. Nah, maka dari itu ketika dia yang menjadikan penyebab itu rusak di luar dari usia, itu adalah pertama medan jalan. Medan jalan. Ya, jadi jalan semakin banyak kondisinya tidak rata, ada gelombang, ada lubang, ada tongolan, itu semakin mempercepat kondisi bearing itu rusak. Ya meskipun nggak ekstrim ya, karena apa memang bearing itu didesain untuk kondisi jalan yang tidak stabil atau dia bisa bilang gronjal. Jalan yang nggak rata itu memang didesain seperti itu bearing. Tapi ketika mobil jarang mengenai jalan yang berlubang, dengan kondisi mobil yang sering mengenai jalan berlubang, itu akan lebih cepat rusaknya kondisi yang kena jalan berlubang. Terlebih tonase atau muatan yang berlebih, itu juga bisa. Yang kedua, yang ketiga kalau dia sering ngelewatin banjir. Nah, karena apa, di dalam bearing ini kan tentunya ada sistem, bukan sistem ya, ada pelumas ya Pak ya. Oh, ada pelumas? Ada pelumasnya ini. Kalau kita buka hampir semua bearing itu kan dia kan memiliki pelumas sendiri Pak. Meskipun pelumasnya ini bukan pelumas yang senantiasa baru seperti kayak Porsche ring itu kan ada yang sistem hidrolis itu kan ada pelumasnya terus. Terus mesin juga ada oli, transmisi juga ada oli. Tapi kalau ini dia modelnya pelumas yang hanya ada di bearingnya itu tok. Andalannya dia hanya itu. Ketika dia kena air, maka pelumasnya ini bisa menjadi turun kualitasnya, sehingga yang terjadi bearingnya akan semakin cepat mengalami keausan. Kayak gitu Pak Topik. Baik, Mas Ardi, seingat saya dulu, zaman dulu ya, bearing itu bisa diganti-ganti olinya. Pelumas ya? Pelumas. Cotot. Gemuk ya? Hah? Kalau bahasa di Jawanya cotot Pak. Jadi ada kalimat kalau mobil itu kan, misalnya ada bengkel mobil ya, menerima cotot. Cotot itu kan dia pelumasan ulang terhadap bearing. Ball joint kadang dicototin, tirut itu kadang dipelumasin, termasuk bearing-bearing kayak gini. Itu memang dulu ada Pak. Tapi kan kondisinya sekarang untuk yang mobil-mobil saat ini, bearing ini dia rata-rata terjual dengan hubnya. Nah, ini dia perbedaan zaman dulu sekarang. Iya, kalau yang model terjual sama hubnya ini, kalau misalnya kita nanti bongkar, belum tentu bisa ngembaliin. Tuh, coba nih. Kalau kita bongkar belum tentu bisa ngembaliin. Terus di sisi yang lain, bearing ini sendiri dia kan terwelding atau terkemas jadi satu dengan gear yang membaca ABC tadi. Kayak gitu. Itu kalau misalnya nanti kita bongkar, khawatirnya posisi pengembaliannya tidak pada posisinya lagi. Dan bicara masalah kerumitan proses pembongkaran, dengan biaya kalau kita beli hub kayak gini jauh lebih murah kalau misalnya kita beli hub ya. Kayak gitu. Karena sekarang beli hub kayak gini ada beberapa opsi, selain original masih ada KW. Aftermarket itu akan sangat banyak sekali kita temukan untuk merek-merek ini bearing ini tadi. Gitu Pak Taufik. Baik. Nah, Mas Ardi, tadi Mas Ardi udah menyinggung masalah harga KW dan yang asli. Ya. Nah, ini ada nggak sih bocoran atau informasi dari Mas Ardi sendiri? Yang mana yang biasa dipakai untuk kualitasnya yang lebih bertahan lama? Ya. Kalau bicara kualitas juga apa-apa. Kalau bicara kualitas yang lama tentunya original. Oh, yang original. Betul. Tapi meskipun ya bisa sekitar 6-8 tahunan itu bisa. Tapi meskipun gini Pak Taufik, meskipun bukan jaminan original itu nggak bakal rusak ya. Jadi kan bisa tetap ada kemungkinan rusaknya. Tapi tentunya momen tersebut akan sangat lama karena memang dari pabrikan pun juga memikirkan
sebelum memasangkan di mobilnya, pabrikan itu udah ngomong sama si ATPM ya, bahwasanya ini adalah udah lulus dari uji quality control. pokoknya quality control dan sebagainya. Kalau untuk yang KW mungkin dia tidak sampai kepada penelitian lebih panjang seperti itu. Tapi kalau bicara masalah permintaan, permintaan itu justru banyak yang KW, gitu. Karena mungkin di salah satu penyebabnya adalah memang customer itu kadang mikir gini, Pak. Mobil saya ini ori dari baru aja rusak, mendingan saya ganti KW, rusak-rusak juga gitu. Biayanya lebih murah. Jadi kalau bicara masalah ori misalnya hampir sekitar 3 jutaan, kalau misalnya KW dia 1 jutaan, itu kan 30%-nya ya. Kalau bicara 30%-nya dari 8 tahun, nah itu kan 2 tahunan lah ya. Dibagi lagi ya? Nah, dibagi lagi dengan perkiraannya kayak gitu hitungan kasarnya ya? Iya, ternyata pakai KW bisa lebih dari 2 tahun, kadang 3 tahun gitu. Akhirnya ya mereka milih KW. Gitu Pak Taufik. Baik, jadi permasalahan utamanya adalah bagaimana kita melalui jalan yang memang penyebab utama jadi rusaknya bearing. Jadi jalan yang nggak rata, mungkin kita pakai mobil tahu-tahu dapat lubang secara spontan, itu kan bukan hanya bearing yang kena ya sebenarnya, ball joint, shock dan kaki-kaki yang lainnya itu juga senantiasa mendapatkan resiko yang semisal dengan bearing gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih hati-hati, bearing ini akan bertahan lebih lama, dan kalau misalnya kita bisa menghindari kubangan air itu jauh lebih lama lagi. Karena yang kita bicarakan seperti ini, kita kan sempat ya ngobrol-ngobrol sama tim ini Pak, Jeep Merapi. Oh ya, Jeep Merapi, oke. Jeep Merapi itu ganti bearing ya lumayan agak sering karena memang ambrol dinamo, starter, dinamo alternator itu mereka sering betul. Kenapa? Karena sering masuk ke air yang di Gunung Merapi yang di Kali Kuning sana. Sehingga item-item ini merupakan item fast moving bagi mereka yang suka berpetualang kayak gitu. Baik. Nah, jadi tidak ada servis ya Mas untuk apa? Untuk bearing zaman sekarang. Untuk saat ini yang model HP seperti ini tidak ada servis. Tunggu rusak. Jadi kalau bicara misalnya tadi 6 tahun ya Pak ya baru rusak, atau kalau misalnya KW 3 sampai 4 tahunan itu dia rusak, berarti 1 tahunnya itu dia nyelengin duit sekitar 300.000 buat ya bearing kayak gitu. Tapi ya belum tentu 6 tahun rusak juga sih. Ini nyatanya Navara ini 2009. Ini masih asli berarti ya? Kalau dilihat dari sensornya ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tahun 2009 sampai sekarang 2026, berarti udah 17 tahun, Pak. 17 tahun baru rusak ya? Baru rusak. Iya kan? 17 tahun ya? Iya, 17 tahun. 17 tahun baru rusak. Berarti kendaraan ini juga nggak sering dibawa ke jalan-jalan rusak kelihatannya. Betul, bisa jadi karena tampilan doang nih. Off-road, tapi sebenarnya dia gitu ya. Iya, sebenarnya dia nggak jarang masuk ke medan-medan off-road. Karena apa? Kita bisa saksikan di area sok kaki-kaki, kemudian sasis itu dia tidak tercium bau lumpur sama sekali, Pak. Oh, masih hitam semua ya? Masih modelnya ya biasa lah. Biasa ya. Air-air atau tanah-tanah yang di jalanan biasanya. Gitu Pak Taufik. Baik, apa saran buat Sobat Topedia Mas untuk menghemat biaya pembelian bearing? Ya, ini untuk bearing kita nggak bisa hindari teman-teman. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan, kita bisa menghindari adalah efek dari kerusakan. Maksudnya gimana efek dari kerusakan itu? Kalau dia oblak akan mengakibatkan pertama ban bisa jadi makan sisi, atau kedua tidak bisa disporing, atau mungkin yang lainnya ambrol sampai lepas kayak gitu. Itu adalah sesuatu dari akibat bearing rusak. Itu yang bisa kita hindarin. Tapi kalau bicara masalah bearing ini nggak akan rusak, itu suatu kemustahilan. Sehingga kalau teman-teman sudah mendapati mobilnya di kecepatan 50-60, kemudian dia semakin kencang, ada suara dengung seperti knalpot racing, atau mungkin seperti ada yang mengikuti dari arah samping, itu adalah salah satu tanda dari bearing rusak. Nah, untuk itu kalau bearing ini udah rusak atau aus, segera diganti saja daripada nanti meremen atau berdampak kepada yang lainnya. Kayak tadi sampai lepas, atau mungkin yang teringan adalah sensor ABS-nya ini sampai tergores seperti ini. Nah, kalau sampai tergores seperti ini, kalau kita nggak dapat barang copotan atau KW ya cukup mahal juga untuk penggantiannya. Kayak gitu Pak Taufik. Sehingga satu-satunya cara adalah kita peka terhadap mobil kita. Kalau misalnya kita bawa biasanya kecepatan 50 tidak ada suara knalpot racing, tahu-tahu sekarang ada suara knalpot racing, itu adalah salah satu tanda bearing teman-teman mengalami kerusakan. Gitu Pak Taufik. Baik. Semoga video dari kami bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Kalau teman-teman ada pengalaman tentang bearing ini, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.